Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya Bu Nining hari ini? Alhamdulillah baik Bu Farida. Bu Farida sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, Bu Nining hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya. Namun sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nining. Apakah Bu Nining sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Baik Bu, jadi begini ya Bu ya. Saat proses coaching nanti antara coach Bu Nining ya dengan coach Ibu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ini Bu. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alurita? Apakah sudah memberikan pertanyaan, diantaranya pertanyaan berbobot kepada coach? Dan selanjutnya, apakah jawaban dari coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh coach dan dapat menemukan dari permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah kemudian jangan lupa ya Bu Nining ya, pada saat coaching tetap menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching serta kompetensi coaching. Kemudian yang harus dikembangkan ya antara lain itu kesadaran penuh, mendengarkan, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi sebelum proses coaching dimulai, pada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nining. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan Bu. Oke. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Nining kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan, kompetensi dari coaching tadi Bu, mungkin kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, serta harus mendengarkan secara aktif si coachingnya. Oke, baik. Jadi memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya. Oke. Baik Bu Nining, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya yang Bu Nining inginkan itu harapkan seperti apa Bu? Yang saya inginkan dari kegiatan coaching ini, saya ingin bisa maaf Bu, saya ingin diminum dulu. iya, terima kasih. Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik bagi permasalahan saya Bu, terutama ibu sih Bu. Baik Bu Nining. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya. Baik Bu Nining, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dengan baik ya Bu ya? Iya, siap Bu. Ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Baik Ibu, Yes. terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nining. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu sudah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini? Hari ini di kelas aman, luar biasa. Siswa-siswanya aktif. Saya dengar Ibu mau sharing Ibu. Kira-kira apa ini yang mau di-sharingkan? Saya kok jadi penasaran ini Bu. Ya, mau saya sedikit. Walaupun di kelas pembelajaran siswa, saya dengan siswa aman-aman saja. Ini yang saya keluhkan dengan teman sejawat ini. Berarti di siswa aman, ini yang masih ada keluhan bersama teman sejawat Betul Ibu. sekali. Monggo, silakan diceritakan ada apa Ibu? Begini Bu, jadi saya ini kan menggerakkan Komber di sekolah Bu ya. Komber ini sudah ada SK-nya, sudah ada tugas masing-masing dari ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota yang lainnya. Dari Komber ini kan sudah hampir 1 tahun, Iya. di mana 1 tahun ini ada 4
kegiatan. Kegiatan 1, 2, 3 ini sudah berlalu. 1, 2, 3 sudah berlalu. Tinggal 1 kegiatan lagi. Maunya saya supaya teman yang lain itu mau menjalankan sesuai SK-nya itu, Sesuai tupoksinya ya Bu ya? sesuai tupoksi betul. Karena dari 3 kali pelaksanaan ini yang dominan itu hanya saya. Hanya itu saja. Betul. Tetap itu saja, tetap Ibu Estika yang Betul sekali. Jadi seakan-akan mereka itu sebagai peserta seperti itu, Bu. Belum ada tanggung jawab sebagai panitia. Padahal komul ini kan milik bersama. betul. Dimana di komul itu Bu ya, sebelum membuat atau melaksanakan webinar itu kita harus menghubungi narasumber, mencari narasumber. Ini yang paling susah. Ya, persiapannya ya Bu yang memang butuh ekstra ya. Lalu menyiapkan ruang, sarana prasarananya baik tempat duduk, meja, setting lokasinya seperti apa. Karena nanti kita juga ada hybrid Bu ya, ada yang tatap muka langsung dan ada yang online melalui Zoom. Juga konsumsi nih Bu, yang hadir ini kan disediakan konsumsi. Selain itu juga ada yang notula atau dokumentasi, banyak kan Bu sebenarnya. Jadi dari 3 kegiatan yang sudah terlaksana ini, mereka seakan-akan itu sebagai peserta saja ini. Gitu ya Bu. Hadir, Datang hadir, mendengarkan, mencatat, selesai pulang. Sedangkan tugas yang lain ini ya kembali ke saya seperti itu. Nah, bagaimana caranya nanti? Saya itu pengennya mereka itu juga merasakan, melibatkan diri, tergerak untuk. Ya, betul. Jadi rasa memilikinya itu ada. Kata orang Jawa, cakak no ya Bu Estika. Nah, jangan sampai seperti itu. Iya. Kira-kira nih Bu Estika, itu tadi sudah nyenangan ceritakan permasalahan itu tadi. Kira-kira bagaimana Bu Estika ini agar teman-teman ini punya rasa rosok bisa kerja sesuai dengan tupoksinya. Mungkin jenengan punya kira-kira ada strategi atau apa yang akan jenengan lakukan? Kalau teman ditegur secara langsung itu mungkin malu Bu ya. Atau saya harus komunikasi dengan bahasa kemitraan mungkin Bu ya. Seakan-akan saya ini yang membutuhkan mereka. Jadi saya ambil bawahnya saja seperti ini. Untuk pelaksanaan webinar selanjutnya Bu ya, mungkin saya tawarkan kepada mereka, adakah yang punya teman sebagai narasumber? Mungkin dengan bahasa seperti itu bisa mereka terima. Atau kira-kira ada yang bisa bantu untuk pesankan konsumsinya. Siapa yang bisa bantu sebagai pembawa acara seperti itu? Mungkin dengan bahasa, saya ambil bawahnya dulu. Kira-kira kalau mereka dengan bahasa seperti itu mungkin berhasil dulu. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti kita Bu Estika cara pendekatannya secara didekati secara lembut ya, maksudnya kemitraan ya, rekan kerja tanpa harus menyuruh-nyuruh Pak kasarannya ya. Iya betul. Kemudian Bu ini untuk monggo di dulu monggo. Tadi Bu Estika sudah memberikan solusi ya, sedikit solusi bagaimana cara mendekati rekan sejawat. Ini kan rekan sejawat itu tentunya kan banyak ya Bu. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Kira-kira Bu, yang masih sulit menerima itu
opsi jenengan itu bagaimana, atau strategi atau pendekatan apalagi yang bisa jenengan berikan? Mungkin kata-kata kalau sulit menerima itu ya mungkin dari motivasi diri mereka ya, karena saya lihat di satuan pendidikan saya di sekolah saya ini ada yang KPP mendekati masa pensiun. Nah, dari situ motivasinya memang kuat ya. Ada yang honorer. Nah, yang saya maksimalkan nanti yang angkatan baru atau yang masih produktif usianya ya. Untuk yang mereka yang GTT dan GTP itu mungkin tidak saya libatkan terlalu intensif. Untuk memotivasi mereka ini, nanti saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kombel ini. Jadi Kombel ini selain dilakukan untuk intern di satuan pendidikan, juga nanti akan saya kembangkan, saya daftarkan di PMN. Jadi terdaftar di PMN sehingga mereka akan antusias. Oh, nama saya tercantum di situ sebagai apa? Sebagai sekretaris atau jadi kan luar biasa. Mereka nama mereka dikenal di aplikasi tersebut. Menarik sekali sih Bu itu. Di samping manfaatnya untuk sekolah juga, untuk diri sendiri juga didaftarkan di PMM itu tadi ya, sebagai apa ya Bu, kinerja, kemudian sebagai biasanya kalau sudah dicantumkan di PMM, wah jenggus, betul, sebagai identitas lah Bu, kasarnya identitas. Kemudian kira-kira ini Bu, dari rencana Ibu ini, posisi Ibu sekarang ini ada di posisi keberapa kalau direntangkan dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu di posisi berapa? Untuk saat ini, sebelum saya mengembangkan ide saya tadi Bu ya, saya masih ada di posisi 6 karena masih bekerja sendiri. Kira-kira Ibu pengennya itu di posisi berapa agar ya maksimal? Setelah ide saya ini terlaksana ya hari 9 dong. Hari 9 dong. Harus semangat ya Bu ya. Tentunya karena menggerakkan rekan-rekan sejawat, tentunya juga tidak untuk kemanfaatan dirinya sendiri, kan juga untuk kemanfaatan semua orang deh. Kemudian yang saya tanyakan, apabila ini kira-kira nih Bu, misalkan kalau yang jenengan katakan tadi, solusi-solusi yang sudah jenengan tadi belum berhasil, kira-kira ada opsi apa lagi? Terakhir Bu ya, setelah berhasil saya akan melibatkan kepala sekolah ini Bu. Karena apa? Ya karena itu jurus pamungkas. Kalau sudah kepala sekolah ya menghimbau mereka, mau tidak mau mereka akan melaksanakan. Jadi tapi setidaknya jangan sampai deh, semoga dengan ide kedua tadi, dengan masuk PMM itu mereka sudah bergerak. Coba bayangkan mereka punya sertifikat sendiri, nama mereka jadi yang tanda tangan di dia. Betul sekali, betul sekali. Jangan sampai saya opsi ketiga ini masuk karena apa sih ini lembaga kita gitu loh ya. Jadi ayolah sama-sama. Ini milik kita bersama. Luar biasa sekali Bu. Sebenarnya ide Ibu itu sudah luar biasa sekali. Hanya saja itu tadi ya. Kemudian rencananya untuk bisa menggerakkan hati rekan-rekan sejawat jenengan ini, kapan jenengan mulai? Karena jenengan ngendikan tadi kan sudah ada 4 program yang sudah dijalankan, 3 program, tapi yang 3 program ini hanya itu saja yang melaksanakan, tinggal 1 program. Kira-kira ini kapan? Karena webinar keempat ini sesuai di RKS Bu ya, itu dilaksanakan bulan Oktober ini Bu. Sedangkan di Oktober ini ada PTS Amerika juga ya Bu ya. Jadi bagaimana
kegiatan ini terlaksana di bulan Oktober. Jadi mulai besok bisa saya mulai untuk menghimbau teman-teman untuk mulai dari mencari narasumbernya. Jadi mulai besok sampai dengan tidak sampai AMBK mungkin ya. AMBK di akhir. AMBK di akhir atau awal minggu ya. Jadi kita akan Berarti pelaksanaannya sudah dalam waktu dekat ya Bu ya? Iya. bulan Oktober. Iya, iya. Berarti untuk rencananya jenengan secepatnya nih Bu agar teman-teman ini bisa semua bisa bergerak dan tergerak ya untuk melaksanakan webinar ini. Kira-kira pihak mana saja Bu yang akan membantu Ibu untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi ini dari pihak kembali ke rekan-rekan juga ya, rekan-rekan juga kepala sekolah tentunya selalu penanggung jawab ya. Dan mungkin saya akan mengundang komite karena selama ini komite belum saya libatkan, apalagi di tema terakhir webinar ini adalah penyusunan visi misi. Selain komite juga mungkin paguyuban gitu ya. Mereka akan saya libatkan, saya undang sehingga pelaksanaannya bisa maksimal. Iya, baik, berarti yang akan membantu jenengan untuk mensukseskan atau melancarkan ini berarti mulai dari rekan sejawat, tentunya itu tadi yang fokus itu rekan sejawat. Jenengan tadi akan memfokuskan kepada rekan sejawat yang memang produktif, betul sih. Kemudian kepala sekolah, kemudian komite dan paguyuban. Kira-kira Bu, dari itu tadi apakah harapan jenengan bisa tercapai dengan keberadaan dari pihak-pihak yang saling terkait itu tadi? Insya Allah berhasil karena apa ya, bekerja berkelompok itu lebih kuat dari bekerja sendirian. Betul, luar biasa Bu, luar biasa ya. Memang kita kalau tidak ada kerjasama atau saling kolaborasi dengan berbagai pihak Ibu, kita jadi tidak bisa jalan, terutama di lembaga pendidikan di sekolah. Baik Bu. Baik Bu, dari semua rencana yang Bu Estika utarakan tadi, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah jenengan tadi bagaimana Bu? Komitmen saya meyakinkan diri saya bahwa bekerja sama itu berbagi ilmu itu juga baik, saling kolaborasi, konsistensi juga sangat diperlukan. Menarik sekali ya Bu. Jadi perlu kolaborasi, konsisten untuk melaksanakan itu semua ya Bu. Kemudian dari itu tadi Bu, jenengan sudah berharap ada yang membantu ya, kepala sekolah, kepala sejawat. Itu sudah baik sekali Bu, kolaborasi yang memang sangat pas lah Bu untuk dilakukan gitu. Kemudian rencana kedepannya bagaimana Bu? Untuk kedepannya mungkin Untuk program selanjutnya, misalnya melihat rapor pendidikan lagi Bu ya. Mungkin nanti ada rolling, mulai dari rolling ke pengurusan pembelian. iya, memang Saling bekerja, saling memang support. butuh seperti itu ya, memang butuh rolling ya, regenerasi lah kata-kata dari. Baik Bu, dari coaching tadi alhamdulillah Ibu sudah bagus, sudah bisa menemukan sendiri, sudah menunjukkan ide-ide solusi yang insya Allah itu memang terbaik ya Bu Estika. Kemudian dari perbincangan tadi, dari sharing-sharing kita tadi, kira-kira apa Bu yang jenengan rasakan saat ini setelah kita melaksanakan coaching ini tadi?
perasaan saya jadi lega ya, bangga sedikit. Jadi dengan bantuan dari Bu Nining saya bisa menyampaikan ide saya, ada yang menjadi wadah. Yang selama ini saya pendam sendiri ternyata tersampaikan seperti itu, jadi lega. Tapi pada kenyataannya ibu sendiri loh yang memunculkan solusi itu ibu sendiri. Jadi ya memang ide itu muncul dari jenengan sendiri. Saya hanya bisa membantu. Ya, semoga rencana yang jenengan inginkan ini bisa tercapai dan semoga juga kombelnya bisa berjalan terus sampai ya jadi apa ya Bu, jadi contoh untuk kombel-kombel lainnya. Iya iya. Mungkin ada hal lain Bu yang jenengan sampaikan? Mungkin ada unek-unek lagi atau Untuk sementara cukup dulu, nanti sambil berjalan nanti saya observasi lagi, saya sampaikan kepada Ibu. iya, saya tunggu ya Bu, semoga semuanya berjalan dengan baik, semua bisa tergerak sesuai dengan moto kita nih Bu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nining, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Nining ya. Iya, Bu. Baik Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nining. Iya, Bu. Oke, begini. Tadi dalam proses coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana? Apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur data ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuannya, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya serta komitmen, kemudian yang terakhir adalah coach bisa menemukan masalahnya sendiri, bisa memunculkan ide-ide untuk menemukan solusi sendiri, seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Nining. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching ya tadi sesuai dengan kompetensi alur tirta, ya? Ya, insya Allah seperti itu. Iya. Dan tadi saya juga sudah memperhatikan saat proses coaching bahwa Bu Nining sudah fokus dalam percakapan dengan coaching, yang artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh terhadap proses coaching tadi. Dan Ibu sudah mendengarkan aktif juga dalam proses tersebut saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Nining tadi adalah pertanyaan yang berbobot juga Bu ya. Seperti itu. Nah, dari pengamatan saya, Bu Nining sangat luar biasa sekali tadi Bu dalam proses coaching hari ini Bu Farida. Ini sama-sama Bu Nining. Dan kemudian mudah-mudahan ya Bu ya, kedepannya itu Bu Nining semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching yang selanjutnya gitu, ya, dan dapat memaksimalkan bagi proses coaching berikutnya. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Nining. Nah, untuk kedepannya, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nining kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, dari setelah tadi saya melakukan coaching, mungkin saya harus lebih mendengarkan secara aktif, kemudian lebih fokus, karena kadang kita sudah berusaha fokus, kadang ada terbersit pikiran apa sudah buyar semua. Itu yang mungkin harus saya latih. Saya harus belajar, harus berlatih terus. Kemudian dari mendengarkan tadi saya harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa diterima, kemudian bisa menggali ide-ide dari si coach tadi, Bu Farida. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali Bu Nining. Padahal tadi saya perhatikan itu Bu Nining sudah melakukan
coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu, termasuk mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, tapi Bu ini masih ingin mendalami alur Tirta sehingga bisa meningkatkan coaching berikutnya gitu. Itu luar biasa sekali Bu Nining. Iya, karena bagi saya memang masih harus banyak belajar sih Bu, masih harus banyak berlatih. Ya itu tadi. Luar biasa sekali Bu Nining. Nah itu saja Bu Nining. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, ini